Jadinya NTB itu bakal difokuskan untuk menjadi pusat kegiatan sport tourism yang ada di Indonesia. Karena ada MotoGP, ada WSBK, ada MXGP, ada apa lomba lari dan yang lainnya juga. Jadi NTB ini mau jadi paket komplit buat sport tourism nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gemilang, senang sekali saya Sherly dapat menyapa Anda dalam podcast menyambut MXGP Lombok Sumbawa 2023 yang pastinya dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini Sobat Gemilang, Sherly tidak sendiri ya, karena ditemani oleh Mas Abdul Ghani Kusuma selaku CEO PT Karsten ya. Wah, luar biasa banget nih, karena sebelum-sebelumnya kita sudah banyak sekali ya memberitakan tentang MXGP ya. Nah, langsung aja nih kita mau tanya Mas Ghani, kapan sih pelaksanaan MXGP ini? Oke, sebelumnya mungkin nyapa semuanya kali ya. Halo Sobat Diskominfotik NTB, terima kasih telah mengundang saya ke sini Mbak Sherly dan tim. Dan untuk terkait MXGP ini, menjawab pertanyaan Mbak Sherly, kita akan melaksanakan 2 seri di Indonesia ini. Yang pertama itu kita akan melaksanakan di Sumbawa, yang kedua akan ada di Lombok. Dan yang pertama kalinya itu akan ada di Sumbawa dulu, minggu depan itu di tanggal 24 sampai 25 Juni. Lalu selang seminggu kemudian kita akan pindah ke Lombok di tanggal 30 Juni sampai 2 Juni. Iya. Berarti di sini Indonesia mendapatkan 2 seri ya. Betul, Mbak Sherly. Ada alasan nggak sih kenapa Indonesia mendapatkan 2 seri? Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kita ini mendapatkan kepercayaan lebih lah dari promotor internasional MXGP. Jadi MXGP ini kan ada 18 seri di dunia dari awal musim sampai akhir musim itu. Nah, kita itu Indonesia ada di tengah-tengah seri antara 10 sampai 12. Nah, ceritanya MXGP ini memang dominasinya ada di Eropa. Mau itu ridersnya, promotornya sampai penontonnya memang 70% ada di Eropa. Nah, di Asia ini cuma ada 3 negara, yaitu Vietnam, Turki, sama Indonesia. Nah, karena kita ada di tengah-tengah seri sebelum dari Indonesia itu ada di Jerman kemarin, baru dilaksanakan 3 hari yang lalu. Dan setelah di Indonesia di Lombok, mereka akan bertolak ke Ceko. Nah, karena melihat dari Eropa nih udah bolak-balik dari Eropa ke Asia, ke Eropa lagi, mereka melihat potensi Asia ini bisa digarap lebih. Dan melihat pelaksanaan dari tahun 2022 di Samota Sumbawa, promotor internasional sangat senang, riders pun sangat senang ada di Indonesia, karena mereka bilang di Indonesia itu beda horizonnya dibanding dari negara lain. Di Indonesia itu nggak cuman sekedar penontonnya aja yang support, tapi pemerintahnya dan juga seluruh stakeholdernya itu sangat disupport banget untuk acara ini. Makanya mereka punya apresiasi lebih ke kita. Akhirnya mereka menawarkan di Asia buat Indonesia, kenapa nggak 2 seri aja? Ditawarkanlah 2 seri dan kita alhamdulillah siap untuk melaksanakan 2 seri. Alhamdulillah Gitu. ya, kita Iya. sangat siap sekali. Yang pastinya juga nih Sobat Gilang ini bertanya-tanya ya, sebenarnya MXGP itu apa dan fakta-fakta menarik dari MXGP ini bisa Mas Ghani ceritain nggak sih Sobat boleh. Gilang semua? Jadi mungkin memang MXGP belum sefamiliar sport tourism lainnya ya. Mungkin Sobat Gemilang lebih tahu ada F1, MotoGP gitu ya. Memang MXGP ini karena yang tadi aku bilang di awal, dominasinya memang masih di Eropa. Singkatnya gini, MotoGP itu adalah balapan motor nomor 1 untuk aspal. Nah, kalau MXGP ini singkatnya yang ada di tanahnya atau off-roadnya gitu. Jadi sama-sama kelas premier atau kelas tertinggi balapan motor, tapi MXGP ini yang di sirkuit tanah off-road gitu singkatnya. Itu aja sih mungkin. Nah itu dia tuh Sobat Gemilang ya, jadi udah nggak penasaran lagi sebenarnya MXGP itu apa ya. Dan pastinya nih apa sih daya tarik dari MXGP ini? Mungkin anak-anak muda kita juga penasaran ya, pengen nonton. Mas bisa gali-gali terus nih ya. Iya, kalau MXGP ini kalau dari sisi penonton ya saya lihatnya, kalau lintasan on the road yang aspal itu karena treknya lebih panjang, lurus aja gitu. Mungkin lebih seru nonton di TV karena kan jangkauan penglihatannya itu cuman satu sisi aja gitu, nggak seluruh sirkuit. Kalau MXGP itu sirkuitnya lebih compact, lebih kotak gitu. Jadi kalau penonton datang ke sana, itu mereka bisa lihat dari atas ke bawah
itu tracknya gitu. Jadi kayak nonton bola, jadi lebih pandangannya bisa menyeluruh dari seluruh track. Jadi adrenalinnya lebih kerasa juga karena ini banyak jumpingannya dan banyak atraksinya juga. Jadi lebih menantang adrenalin sih sebetulnya. Wah, jadi lebih seru nonton langsung Nonton ya langsung Mas lebih ya. seru, betul, Nah, MXGP. Oke Mas, ada lagi nih pertanyaan hubungannya dengan sport tourism ya di NTB dan bagaimana sih strategi penjualannya? Oke. Yang saya tahu juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, di sini kan Pemprov dan juga Pemkab dan Pemkot, Nusa Tenggara Barat itu udah dibikin blueprintnya untuk menjadi salah satu destinasi super prioritas. Salah satunya kan di Mandalika di NTB. Jadinya NTB itu bakal difokuskan untuk menjadi pusat kegiatan sport tourism yang ada di Indonesia. Karena ada MotoGP, ada WSBK, ada MXGP, ada lomba lari dan yang lainnya juga. Jadi NTB ini mau jadi paket komplit buat sport tourism nih. Jadi kita siap support, MXGP akan diadakan di NTB karena sebetulnya tahun-tahun sebelumnya pernah dilakukan juga di Indonesia, dilaksanakan, tapi bukan di NTB. Nah, karena NTB ini udah jadi blueprintnya sport tourism nasional, kita bantulah sport tourism nasional dan juga daerah NTB untuk melaksanakan seluruh sport tourism internasional di NTB. Karena MXGP ini balapan off the road nomor 1 di dunia. Wow, Gitu. keren banget nih Sobat Gemilang ya. Kita tahu MXGP ini dimulai sejak tahun kemarin juga ada ya, Ya, di Sumbawa. Sebenarnya untuk tahun ini di tahun 2023 ini apakah ada evaluasi di tahun sebelumnya nih Mas? Oke, mungkin karena gini, MXGP ini acara internasional. Tentunya ada standar akomodasi khusus yang standarnya nggak main-main gitu. Kayak misalkan hotel harus berbintang sekian dan akomodasi makanan itu harus tersertifikat BPOM dan sebagainya lah. Nah, mungkin karena kemarin itu di Sumbawa akomodasinya belum 100% bisa terakomodasi sempurna. Jadi mungkin ada hotel-hotel itu masih belum tersertifikasi semua, makanan juga masih belum beberapa belum tersertifikasi juga. Jadi kelemahannya masih di akomodasi. Makanya kita ada 2 seri di Lombok. Di Lombok ini kan udah aman ya dari segi akomodasi, udah jauh lebih lengkap dari Sumbawa. Jadi harusnya lebih aman di tahun ini. Oke, berarti udah lebih siap ya untuk di tahun ini. Oke Mas, kita tahu sendiri nih Mas Gani ini masih muda banget, masih milenial lah ya di kalangan kita semua ini. Apakah ada pesan khusus nih dari Pak Gubernur kenapa dan percaya banget nih sama Mas Gani bisa mengurus MXGP 2 seri di tahun ini? Iya, kebetulan saya memang baru 24 tahun ini kebetulan. Wow, 24 tahun. Iya, memang masih ya anak muda juga ya, masih banyak masih minim pengalaman. Cuman saya apresiasi ke Pak Gub, ada kita dari IO mau menyelenggarakan anak muda, menyelenggarakan event internasional. Beliau siap backup, pemerintah siap backup dan percaya 100% ke kita untuk menyelenggarakan karena memang beliau melihat anak muda ini lebih mungkin semangatnya lebih menggelora mungkin ya. Meskipun ada kelemahan juga mungkin karena kita pengalaman masih belum sebanyak kaum sebelumnya, mungkin dikit-dikit masih suka agak mungkin ngedown gitu ya, mungkin kalau betul. ada ada masalah dikit mungkin ada panik-paniknya duluan, cuman beliau suka bilang tenang aja, semua kan ada jalannya gitu. Kalau nggak jalan A, ada jalan B, ada jalan C gitu sih. Benar sekali Mas Gani ya. Ada ajakan nggak sih buat adik-adik kita ya, buat generasi muda saat ini untuk yuk ikut MXGP? Oke, mungkin buat teman-teman semua saksikan MXGP, jangan lupa tanggal 24-25 di Sumbawa, tanggal 30 sampai tanggal 2 Juli di Lombok. Karena MXGP ini kita hadirkan event internasional yang nggak main-main. Ini membawa nama bangsa juga, membawa nama negara, sehingga semua stakeholder harus turut menyukseskan event ini. Oke Sobat Gemilang, senang sekali karena tadi kita sudah membahas banyak sekali terkait MXGP bersama dengan Mas Gani. Mungkin cukup sekian informasi yang kita mau sampaikan untuk Sobat Gemilang semua. Tunggu next video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.